Selamat pagi adik-adik JKM. Wah, kelas kecil hari ini semuanya luar biasa ya. Tadi kita baru memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masih ingat kan pujiannya? Bila roh Allah ada di dalamku. Dan kita bakalan menari seperti Daud. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Mazmur yang ditulis oleh Daud. Nah, coba adik-adik minta tolong mami papinya yang mendampingi adik-adik untuk kita baca bersama-sama ya. Coba dibuka Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, sudah dibuka adik-adik Alkitabnya? Nah, yuk kita baca bersama-sama ya. Kita baca judulnya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Apa yang ketiga? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, adik-adik, tema dari firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kayak ini mau tanya, adik-adik mau berjalan menuju jalan yang benar apa jalan orang fasik? Dipilih. Nah, pasti adik-adik semua yang ada di rumah pasti memilih jalan orang yang benar. Nah, kata firman Tuhan adik-adik, jalan orang benar itu dia adalah kesukaannya Tuhan. Terus apa lagi? Jalan orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, seperti pohon di belakang Kayeni ini nih. Nah, coba dilihat. Daunnya lebat, warnanya hijau, sejuk. Ya kan adik-adik? Nah, adik-adik di rumah punya pohon gak di rumah, di depan rumah? Atau adik-adik pernah lihat pohon di jalanan? Nah, adik-adik tahu ya daunnya hijau, tumbuhnya subur. Atau enggak, adik-adik punya pohon mangga gak di rumah? Nah, ada beberapa dari adik-adik mungkin punya pohon mangga di rumah. Nah, pohon mangga itu daunnya lebat dan menghasilkan buah pada waktunya. Nah, di sini juga firman Tuhan bilang bahwa jalan orang fasik itu adalah orang-orang yang suka duduk di kumpulan orang-orang pencemooh. Nah, itu yang suka bergosip. Nah, itu adalah orang-orang fasik. Nah, apalagi adik-adik? Ada lagi yang tahu? Nah, jalan orang berdosa itu suka kumpul-kumpul menceritakan kejelekan orang, menceritakan tentang yang dia buat yang gak baik. Nah, itulah orang-orang yang orang-orang fasik kata firman Tuhan. Nah, adik-adik mau yang mana? Mau pilih jadi jalan orang benar atau mau pilih jalan orang fasik? Pasti semuanya pilih jalan orang benar ya. Nah, firman Tuhan bilang apa? Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Wah, luar biasa ya firman Tuhan itu ya. Kita kalau jalan menuju orang benar, jalan orang benar itu seperti pohon. Nah, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, adik-adik mau nggak seperti pohon ditanam di tepi aliran air? Daunnya hijau, lebat, dan menghasilkan buah. Dan yang pastinya membuat kita sejuk. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat kreativitas.
kreativitas apa tuh? Nah, di sini Kak Yeni sudah menyiapkan bahan-bahannya. Adik-adik di rumah sudah dapatkan bahan-bahannya? Ada kertas. Nih, coba lihat ada kertas berwarna putih. Adik-adik juga bisa menggunakan kertas berwarna-warni, entah itu merah, entah itu hijau, entah itu biru dan ataupun kuning, nggak apa-apa ya. Oke, di sini Kak Yeni sudah menyiapkan kertas, terus di sini juga Kak Yeni menyediakan lem. Terus ada ini untuk apa ya? Nah, nanti adik-adik bakalan tahu ini untuk apa sih ini Kak Yeni kasih. Oke, kita mulai ya. Terus ada batang pohon. Wah, ada pohon, ada bentuk pohon dan ada cabang-cabangnya. Kita mulai membuat kreativitas kita ya. Oke. Nah, pertama-tama kita ambil kertas yang sudah disediakan. Terus kita ambil batangnya dulu. Oke. Udah dilihat, kita olesi dengan lem. Nah, kita olesi dengan lem ya adik-adik. Nah, setelah diolesin lem, kita tempel di kertas yang sudah tersedia. Kita tempel ya. Oke. Jadi, nah adik-adik sudah belum ditempel? Kita sama bareng-bareng ya, kita kerjakannya. Oke, setelah itu kita ambil ini daun-daunnya. Ini akan jadi daun-daun dari pohon yang kita buat. Terus kita olesi lem. Udah adik-adik, setelah diolesi lem kita tempel lagi. Oke, setelah itu kita ambil lagi, kita ambil lagi, kita olesi lagi lemnya, kita tempel lagi ya. Ambil lagi, kita olesin lagi sampai sebanyak yang kita mau. Oke, tempel lagi ya. Nah, adik-adik harus seperti pohon. Kata firman Tuhan, bukan seperti pohon yang gak ada daunnya ya, atau tidak kayak pohon yang udah kering, bukan, tetapi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu adalah jalan orang benar. Adik-adik pasti juga mau kan jadi orang-orang benar? Nah, kita sama-sama belajar jadi orang-orang benar dengan gimana caranya? Kita rajin baca Alkitab. Kalau kita belum bisa baca, kita bisa dengerin orang tua kita membacakan. Terus apa lagi? Kita juga harus rajin berdoa. Berdoa sama Tuhan itu tandanya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Adik-adik gimana di rumah? Suka berkomunikasi nggak sama Tuhan? Adik-adik kalau makan berdoa nggak? Atau kalau mau tidur adik-adik berdoa nggak? Semuanya pasti berdoa ya. Walaupun sekarang, tapi kayak ini aku belum bisa berdoa. Karena nanti mami papi biasanya bantuin kita untuk berdoa. Ya adik-adik. Adik-adik harus seperti pohon. Nah, yang ditanam di mana tadi? Di tepi aliran air nih, seperti pohon ini nih, yang ditanam di tepi aliran air tuh, lihatnya, daunnya hijau-hijau, segar, sejuk ya. Oke. Nah, gimana adik-adik? Pohonnya udah jadi belum? Ambil lagi, kita tempel lagi. Nah, sekarang kalau adik-adik merasa pohonnya sudah selesai, kita ambil lagi. Di situ kayak ini udah menyiapkan ini.
kita tempel bagian bawahnya. Kita olesin dulu. Kita olesin lem ya. Oke. Terus kita olesin lagi yang satu lagi biar full. Oke. Dan sisanya kita gunting. Nah, gimana adik-adik? Sudah selesai menempelnya? Coba, kayak ini mau lihat hasilnya, ditunjukin hasilnya ya. Jangan lupa nanti difoto ya. Coba ini jadi deh pohonnya. Wow, bagus ya. Nah, ini pohon kita. Oke. Jangan lupa ya adik-adik, kita harus terus mendengarkan firman Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan mau untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita harus terus berdoa, terus melakukan firman Tuhan. Oke. Sampai di sini ya adik-adik. Jangan lupa nanti hasil tempelan kita yang adik sudah tempel di rumah difoto ya. Terus dikirim ke grupnya masing-masing. Oke adik-adik, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.